Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. seluruh sobat Gager yang sedang mengikuti acara podcast pada hari ini. Pada podcast kita hari ini, kita akan berbicara tentang pengelasan GMAW atau Gas Metal Arc Welding. Perkenalkan, saya Dani. Saya merupakan HRD di Kampu Welding Indonesia. Di sini nanti saya akan didampingi oleh Bapak Bogi, salah satu instruktur kami yang ada di Kampu Welding Indonesia. Beliau juga pernah magang di teknisi di galangan kapal di Jepang kurang lebih mungkin 3 tahun. Selamat siang Pak Bogi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Baik, Bapak sudah berapa lama mengajar di kampus? Untuk di kampus sendiri kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun ya Pak ya. Gimana Pak untuk kesan-kesan Bapak selama mengajar di kampus welding ini? Ini ya menyenangkan lah, ketemu anak-anak muda yang lagi semangat belajar mengelas, pengen mengenal apa itu las seperti SMAW, GMAW dan macam sebagainya. Jadi ya seru juga. Oh iya Pak. Bagi semua peserta podcast hari ini, secara acara berlangsung akan kita mute. Untuk pertanyaan di tengah-tengah mungkin nanti bisa disampaikan melalui chat di bawah. Nanti akan kita bahas di akhir acara pada sesi ya Pak ya. Oke. Ada sesi tanya jawab. Baik, kita mulai untuk acara podcast pada hari ini. Boleh tahu nggak sih Pak, apa sih pengelasan GMAW itu? Pengelasan GMAW. Jadi GMAW itu adalah singkatan dari Gas Metal Arc Welding. Jadi pengelasan jenis ini itu menggunakan gas sebagai pelindungnya. Jadi berbeda dengan SMAW. Kalau SMAW mungkin ada flagnya, kalau mungkin dilihat elektrodannya seperti kembang api. Nah, kalau ini berbeda. Jadi dia termasuk semi otomatis dan menggunakan pelindung gas yang tadi. Baik, kalau begitu. Terus kalau bedanya dengan pengelasan FCAW sendiri itu apa Pak? Untuk bedanya dengan FCAW hampir mirip. Yang membedakan adalah untuk penggunaan dari kawatnya. Kalau di FCAW sendiri dia kan flux core. Jadi di dalam kawat lasnya itu ada flagnya. Jadi untuk sama seperti halnya SMAW untuk pelindung, jadi ada teraknya, dia lebih cenderung ke situ. Kalau GMAW dia kejal, jadi untuk kawat lasnya sendiri dia kejal, di dalamnya tidak ada flagnya, jadi hanya mengandalkan tadi dari gas tadi untuk pelindungnya. Oke. Untuk pemilihan elektrodanya sendiri itu kalau di pengelasan GMAW itu faktornya yang mempengaruhi apa saja ya Pak? Untuk faktor yang mempengaruhi pemilihan kawat las itu sebenarnya semuanya sama di semua jenis proses pengelasan. Faktor utama ya tentu dari materialnya. Jadi bahan apa yang dilas, kita lihat dulu speknya seperti apa. Nanti kita cari kawat las yang sama seperti bahannya tadi. Jadi disamakan. Jadi tidak sembarangan kita pilih kawat las itu enggak. Nanti kalau kita sembarangan ya akhirnya kan bisa terjadi gagal kelas, mungkin bisa patah atau dan lain sebagainya. Jadi kawat lasnya. Untuk pengelasan GMAW ini itu menggunakan gas pelindung. Itu gunanya untuk apa Pak? Dan kalau boleh tahu jenis gasnya itu apa aja? Nah, fungsi dari gas itu adalah untuk melindungi lapisan agar tidak terkontaminasi dengan udara. Jadi kalau misalkan tidak ada pelindung gas tersebut, ada udara masuk seperti oksigen. Nah, ini nanti bisa mengakibatkan gagal kelas. Contohnya mungkin ya korosif. Dan untuk jenisnya itu bermacam, ada helium, ada argon, ada CO. Jadi kecenderungan 3 jenis itu, tapi yang paling umum di lapangan ya argon sama CO2. Kalau helium mungkin agak jarang, karena mungkin harganya lebih mahal juga. Oh. Kelebihan sama kekurangannya untuk pengelasan GMAW sendiri itu apa Pak? Untuk kelebihannya efisiensi waktu, karena kita tidak perlu sering-sering ganti kawat las, terus bersih, tidak ada terak las, mungkin ada hanya bercak-bercak kecil-kecil itu dan mudah untuk dihilangkan. Jadi
Itu kelebihannya salah satunya. Terus kekurangannya mungkin pengaturan ampernya sedikit agak lama. Terus terjadi ini biasanya tersendat, kawatnya tersendat. Itu kadang-kadang di pengelasan sering terjadi, cuman itu hanya kendala teknis, biasanya mudah untuk diperbaiki selanjutnya. Kalau saya pernah baca ya Pak ya, untuk GMAW sendiri itu itu kan mic gitu ya Pak ya, dan MAG, mic dan MAG gitu ya. Nah, apa sih pengertian dari GMAW yang mic dan apa sih GMAW yang MAG? Itu apa bedanya? Boleh dijelaskan secara, maksudnya mic itu apa sendiri, MAG itu apa? Oke, kembali lagi. Jadi GMAW itu ada dua, ada yang disebut mic sama MAG. Untuk yang mic itu mengelasnya menggunakan gas argon atau helium karena dia gasnya murni. Untuk yang MAG dia menggunakan gasnya adalah CO2. Jadi untuk yang disebut mic itu adalah mereka yang menggunakan gas helium atau argon 100%. Untuk yang MAG itu menggunakan gas CO2. Apa hanya itu saja? Maksudnya perbedaannya dari mic dan MAG itu? Oh, ya kurang lebih seperti itu. Mungkin ada hal yang lain, mungkin bisa kita bahas nanti. Untuk safety yang digunakan pada saat pengelasan GMAW itu apakah sama dengan pengelasan secara umumnya? Untuk safety-nya sama saja ya, pakai sarung tangan, apron, kemudian masker, sama seperti pada umumnya jenis-jenis prosesnya, nggak jauh. Sama ya, mungkin nggak ada, mestinya ada khusus apa gitu, nggak ada ya? Nggak, sama. Kalau dari industri, itu apa saja ya? Kalau misalkan GMAW itu bisa digunakan di industri itu untuk apa aja? Kalau industri, hampir semua industri itu menggunakan. Jadi contohnya otomotif itu yang paling sering saya temui itu menggunakan GMAW. Terus alat berat itu paling sering juga saya temui menggunakan GMAW. Jadi kalau industri ya cenderung rata-rata semuanya bisa pakai uas GMAW. Gitu ya, berarti untuk teman-teman yang baru mau mulai pengelasan GMAW ini bermanfaat banget ya untuk di pekerjaan di nantinya ya. Oke. Ternyata pertanyaan yang saya ajukan itu sudah tidak ada lagi. Mungkin dari teman-teman yang mengikuti Zoom ini atau peserta yang ada pada acara hari ini mungkin akan melontarkan pertanyaan. Mari kita jawab ya Pak ya. Nanti kita akan jawab satu persatu ya Pak. Bentar, kita tunggu dulu pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman welder yang di luar ataupun pemula yang mau bertanya, silahkan, akan dijawab langsung sama instruktur kami dengan Pak Boki. Baik, dari Surya Wijaya. Untuk pengelasan GMAW prospeknya ya cukup bagus karena memang kan tadi sudah saya utarakan di semua industri kelas GMAW ini hampir dipakai, terutama kalau di industri otomotif. Contohnya saya contoh mungkin pernah tahu motor yang menggunakan rangka delta box. Nah, itu pernah saya bongkar, saya lihat itu mereka ngelasnya pakai GMAW, jadi prospeknya cukup bagus. Oh baik. Ada pertanyaan kedua dari Teknoguy. Dia dari SMK ya. Maaf, dia bukan dari lulusan SMK dan bukan dari teknik. Lagi kuliah di jurusan ekonomi manajemen. Sangat bisa. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Dan belajarnya di kampus ya. Oke. Dari semua kalangan pokoknya dia minat, dia tekun, dia disiplin, pantang menyerah, pasti bisa. Oke. Bahkan dulu ada yang dari perawat juga ikut pelatihan. Wow, perempuan berarti ya Pak? Laki-laki. Perempuan juga ada beberapa kali perempuan ikut pelatihan di sini. Sampai bahkan ada yang pipa kalau tidak salah. Berarti nggak menutup, maksudnya harus SMK ya Pak ya? Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ubay Budi Winarno.
Kalau FCAW bisa disebut juga kalau dia menggunakan gas yang tadi murni tadi, yang apa, argon sama helium. Jadi orang itu kadang umumnya begitu nyebutnya FCAW itulah semak karena dia memang menggunakan CO2. Cenderungnya seperti itu. Tapi kalau sepengetahuan saya ya CMAW itu MIG itu ketika pakai argon sama helium. Kalau dia MAG berarti dia pakai CO2. Oke, gitu. Pertanyaan keempat dari Jojo Sukarjo. Oke. Ya, jadi CO2 ini dingin ya. Jadi kalau kita beli regulator itu ada beberapa regulator yang sudah ada pemanasnya. Jadi itu bisa dipakai. Kalaupun tidak ada sampai beku, nah kita harus break dulu. Jadi kita berhenti dulu karena kalau kita teruskan pasti nanti akan timbul cacat seperti porosity, itu yang paling sering saya temui. Jadi kalau saya mengatasinya ya kita break dulu, kita tidak usah paksakan, nanti ketimbang terjadi cacat las nanti yang akan merugikan diri sendiri. Sedikit solusinya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Doli Simbolon. Yang paling sering ditimbulkan sama CMAW, kebanyakan itu adalah porosity karena memang dia menggunakan pelindung gas. Jadi kalau pengelasan yang mengandalkan pelindung gas itu dia lebih rawan porosity karena dia tidak tahan sama hembusan angin. Jadi ketika kita mengelas menggunakan gas lebih baik di dalam ruangan. Jadi kalau di luar ruangan itu kurang bagus. Hasilnya kurang maksimal gitu. Ya, jadi karena kalau di luar ruangan kan anginnya lebih kencang, apalagi kalau kita di galangan kapal terus di pinggir pantai, nah nanti biasanya itu lebih rawan porosity. Jadi untuk CMAW itu atau FCAW yang semi auto atau yang FCAW biasanya kecenderungannya di dalam ruangan. Kalaupun terpaksa di luar ruangan ya harus bikin tutup supaya tidak ada angin yang mengganggu. Terus kalau misalkan materialnya itu tadi ada kotoran seperti bekas minyak atau air, itu nanti juga rawan terjadi porosity juga. Jadi dibersihkan dulu sebelum mengelas sampai rapi. Setelah rapi siap baru dilakukan pengelasan. Terus dilihat lingkungan sekitar, mungkin ada hujan, gerimis atau tadi angin, nah itu diakali sendiri supaya tidak mengganggu saat proses pengelasan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak Bogi dari Misran Syah. Ampere yang diperlukan ketika melakukan pengelasan. Jadi untuk ampere sendiri tergantung dari diameter kawatnya dulu. Dilihat, jadi GMAW itu diameter kawatnya yang saya tahu mulai 0,6 mm sampai dengan 1,6 mm. Jadi diameter kawat ini nanti kita tentukan ampernya berapa, terus ketebalan material juga mempengaruhi. Jadi misalkan semakin besar tebal material juga ampere kita kan harus semakin tinggi. Jadi faktornya itu dilihat dulu, diameter kawat las yang digunakan sama material apa yang kita las, terus kemudian ketebalannya berapa. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, berarti ada pengaruh dari kawat las dan materialnya ya Pak ya, jadi jenis ketebalannya materialnya. dilihat jenisnya, terus diameter kawat las. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Suryadi Ibrahim. Untuk jenis kawat itu tergantung dari ini pabriknya juga, merek beragam. Jadi kalau saya pribadi, kalau untuk menggunakan kawat las, saya selalu mengandalkan handbook. Jadi tiap perusahaan pembuat kawat las dia pasti menyediakan yang namanya handbook. Jadi di situ kita bisa lihat jenis kawatnya seperti apa, komposisinya seperti apa. Nanti dari situ kita bisa pilih ini cocok enggak untuk material yang akan saya las. Ya, jadi tetap kita kalau bisa kita lihat handbook dulu, kita baca dulu jenisnya, kita cari yang seperti apa. Jadi tidak sekedar beli, mungkin sekarang sudah zamannya maju, kita bisa lihat di online-nya. Oke, baik.
pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Untuk pengelasan 3G kembali ke tadi, pertama diameter kawat yang digunakan, kita lihat dulu diameternya berapa. Semisal kita pakai diameter 1,2 mili gitu, terus ngelas 3G atau PF, ketika penembusan atau pengelasan jenisnya grup gitu. Untuk penembusan pasti kita ampere kemungkinan antara 90 sampai 100 mungkin cukup besar sih. Jadi dilihat kalau kawat kelasnya 1,2 untuk penembusan kira-kira antara 90-an, 80, 90, mungkin kalau paling tinggi 100 supaya tidak rawan untuk jebol. Terus kemudian ketebalan material tadi, kembali lagi ketebalan material berapa, root pitch-nya berapa, root gap-nya berapa. Jadi kita tidak bisa berpatokan pada satu ini ampere. Jadi dilihat dulu gap-nya itu berapa, terus root pitch-nya yang dibikin itu berapa mili, terus ketebalan materialnya berapa. Nanti mungkin untuk pengelasan ketika penembusan sama filler sama capping itu berbeda, jadi tidak bisa kita pukul rata. Nah, jadi ya harusnya belajar lah, mungkin ya sering-sering latihan maksud saya. Jadi sering-sering latihan, ditarik, oh kalau misalkan ampere 80 ini terlalu kecil, dinaikkan sedikit 85 sampai ketemu las-lasan yang bagus dan kita bisa mengontrolnya. Jadi kalau kita mengelas itu untuk awal, nah kita cari ampere yang bisa kita kontrol dulu. Jadi kalau ngelas GMAW itu nggak usah terburu-buru pakai ampere besar, nah. Cari ampere yang sekiranya buat kita nyaman ketika mengelas dan tidak membuat kita panik ketika melihat busur api itu, kayak mungkin terlalu besar atau voltasenya terlalu tinggi. Nah itu berpengaruh juga. Bisa gitu. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, dari Amarudin. Nah, untuk menggunakan ini atau tergantung dari desain gambar yang ini project yang akan dikerjakan. Jadi semua itu sudah dari desainer. Tapi kapan kita harus pakai mic, kita pakai mic ya kita lihat dari graf gambarnya dulu. Nah, itu nanti pasti disebutkan. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Zulkarnain. Apakah bisa Pak untuk aluminium itu menggunakan mic? Oh, untuk aluminium bisa. Jadi untuk aluminium memang menggunakan mic, dia menggunakan gas yang murni pakai argon atau helium tadi. Jadi untuk perbedaannya untuk mic sama mak, kalau mic itu lebih cenderung digunakan untuk mengelas logam yang non karbon, kalau untuk yang mak itu lebih cenderung digunakan untuk mengelas logam karbon. Nah, jadi sedikit perbedaan seperti itu juga. Gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Fadli Yansyah. Mana sih Pak yang lebih kuat antara lastik dan GMAW? Lastik sama kan, untuk jenis kawatnya kan sama, kuat tariknya itu kan sama, tapi tidak ada yang lebih cenderung lebih kuat. Jadi dilihat dulu dari jenisnya, berapa kuat tariknya, jenis kawatnya apa, nanti ketemunya sama. Misalkan di SMAW kode kawatnya E7016 gitu, kalau dilihat kan kuat tariknya kan 70.000. Di GMAW juga sama, ER70S-2 misal, kan sama-sama 70.000. Jadi ya tidak ada yang lebih condong, sama saja. Sama aja ya Pak ya. Baik, berikutnya dari Arnianto. Atau dari yang baik berarti ya kita harus machining ya, pertama machining, sudutnya ditentukan, sudutnya juga ditentukan dari ketebalan material tersebut. Dilihat dulu, semisal kalau kita di kampus ini, kalau kita latihan, semisal platnya ketebalan 8 mili sampai 10 mili, kita biasanya pakai sudut kampu yang 30 derajat. Karena kalau terlalu lebar nanti AC-nya juga semakin lebar, materialnya juga semakin deformasi. Jadi untuk bikin kampu yang baik ya seperti itu tadi, kira-kira sudutnya diperhatikan dari ketebalan top, terus kemudian seperti yang saya sampaikan, kalau yang bagus masih ini. Gitu ya.
Baik, bentar kita cek dulu, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, dari Elang Ujang, selamat pagi, beliaunya masih pemula Pak, dan dia juga belum ada basic welder. Untuk alat, jadi mungkin yang baru mengetahui CMAW itu alatnya itu berbeda dengan yang SMAW. Kalau mungkin orang umum pada umumnya itu lihat las itu kalau di pinggir jalan itu pakai yang stick, yang SMAW itu, yang CMAW agak berbeda. Jadi yang CMAW ini ada yang namanya wire feeder, di situ untuk kita kontrol kecepatan sama panasnya. Jadi untuk kawatnya sendiri bentuknya roll. Kalau pernah lihat mungkin kayak gulungan kabel ya, kalau pernah ke toko kabel terus lihat ada kabel digulung mirip seperti itu. Nah, cuman kawat lasnya itu kecil seperti kawat berat. Nah, jadi kawatnya itu digulung dan nanti dipasang di wire feeder tersebut, terus kemudian kita operasikan untuk melas. Jadi lasnya ini tadi semi auto, jadi setengah-setengah otomatis, jadi tidak perlu kita ganti kawat. Kawatnya habis, kalau SMAW selesai habis kita wajib ganti. Tapi kalau SMAW sampai panjang berapapun kita nggak perlu berhenti, kecuali kawatnya sudah habis dalam satu roll. Baik, nanti mungkin kalau Mas tadi yang mau misalkan lebih jelasnya, lebih lengkapnya, mungkin nanti kita berlatih di kampus gitu ya. Jadi mungkin ilmunya bisa lebih banyak, nanti mengetahui tentang GMAW, FCAW dan sebagainya ya Pak ya. Nanti kalau pelatihan di sini bisa ikut karena sudah ada program baru untuk kemungkinan bulan depan mungkin. Insya Allah. Bulan depan itu ada GMAW juga kalau tidak salah. Bisa menghubungi admin untuk info lebih lengkapnya. Oke, berarti teman-teman kalau yang belum ada basicnya sama sekali, yang belum tahu tentang welder ataupun alat-alat tentang welder, bisa segera hubungin kampus, ikut pelatihan di kampus. Gitu ya Pak Bogi ya? Iya. Dan diajar oleh Pak Bogi. Insya Allah. Dan banyak instrukturnya. Oke. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Randy Hariska. Kalau untuk lepasnya bisa pakai GMAW, cuman dilihat dulu ditanya. Kalau GMAW itu kan starternya juga banyak. Kalau starternya masuk ke dalam pipa juga mengotori. Kecenderungannya kalau pipa memang biasanya untuk pengerutan itu menggunakan GTAW karena memang dia lebih bersih, tidak ada starter, tidak mengotori di dalam pipanya juga. Lebih bagus hasilnya. Tapi kalau memang dipaksa untuk menggunakan GMAW ya itu bisa. Bisa ya. Oke. Banyak nih pertanyaan untuk Pak Bogi. Yang berikutnya dari Pak Jojo. Jadi untuk ampere 110 untuk pengelasan 2F kita cari dulu ampere yang sesuai dengan tangan kita atau karakter kita supaya kita tidak panik. Pertama itu tadi. Jadi kisarannya kalau 1 mili 90 atau pakai 114. Jadi coba di ampere itu dulu antara 90 sampai 100, 114. Terus untuk tekniknya kita ayun kayak kita slash ini. Kita coba slash ini. Kita lihat cairan lasnya. Tunggu agak dingin naik, tunggu agak dingin naik. Bukan dingin sebenarnya ya. Kolam las ya. Kalau ini kolam lasnya kalau sudah berpindah, kita pindah lagi. Jadi kayak orang slash ini. Nah, jadi untuk teknik sebenarnya nggak bisa kita jelaskan seperti ini. Nah, kalau mau tahu lagi teknik yang lebih baik, latih di kampus ya Pak ya. Kita akan ajarkan ketika praktek tersebut. Karena kalau kita jelaskan di sini juga sulit bahasanya. Berarti intinya Pak Bogi akan menerangkan lebih lanjut dan lebih lengkapnya kalau latihan di kampus. Mungkin seperti itulah. Tapi garis besarnya ya tadi. Mungkin untuk tekniknya bisa seperti itu. Terus tempo, ritmenya juga harus diperhatikan, disiplin. Jadi jangan sembarangan. Kalau ngelas itu gerakannya harus teratur, disiplin, terus tekun. Itu penting. Baik, kita cek lagi Pak, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman.
Sebentar, dari Sobat Welder Nusantara. Jadi ada program baru, kemungkinan itu bulan depan kalau tidak salah kita mulai, kalau tidak ada halangan. Itu di situ nanti ada 2 program, SMAW dan DMAW. Wah, pas banget ya Pak ya, Ya, sama yang kita bahas sekarang ya. Pas sekali ya. Jadi program tersebut seperti program sebelumnya di tahun-tahun kemarin, seperti program di 5 tahun kemarin, cuman ini sedikit berbeda karena mungkin di masa pandemi ini mungkin dibatasi mungkin dari jumlah orangnya, juga jumlah durasi untuk belajarnya mungkin kita sedikit berkurang karena memang pandemi ini masih belum berakhir. Jadi 2 program dipisah. Kalau kemarin itu 2 program itu langsung FCAW dan SMAW, kalau besok kemungkinan SMAW sendiri, DMAW sendiri, dan waktunya kurang lebih 2 minggu. 12 hari ya. Ya, sekitar 2 minggu lagi. Jadi nanti kita ajarkan secara mengelas DMAW di situ. Jadi kalau mau ikut bisa langsung menghubungi admin lebih jelasnya. Nanti di situ akan diinfo, dikasih brosur setelah acara ini berakhir mungkin Bu ya. Nanti dikasih brosur sama sertifikat. Jadi nanti di program itu ada sertifikasi juga. Namanya programnya kalau tidak salah sama seperti tahun kemarin, 3-in-1. Jadi program 3-in-1 itu yang pertama adalah pelatihan. Jadi pelatihan selama 12 hari tadi. Setelah selesai pelatihan, program yang kedua itu adalah sertifikasi. Jadi sudah belajar 2 minggu langsung disertifikasi. Wah, enak banget ya di kampus ya belajarnya ya. Kita sudah dapat sertifikat, dan sertifikatnya nanti juga ada 2 atau 3, sekitar 3 kalau nggak salah. Yang pertama dari kampus, sertifikat pelatihan. Yang kedua adalah sertifikat kompetensi yang setelah 2 minggu nanti disertifikasi. Nanti yang mensertifikasi adalah LSP, bukan dari kita, tapi pihak ketiga. Jadi mereka yang mensertifikasi. Dan kemudian yang ketiga adalah penempatan untuk bekerja atau magang. Wah, seru banget dong kalau begitu. Kalau kita belajar di kampus, kita udah dapat 3-in-1. 3-in-1 di sini kita bisa belajar dengan gratis. Ya. Kita bisa dapat sertifikat kompetensi PNSP ya, mungkin PNSP. Yang ketiga kita ditempatkan di tempat industri. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum mengetahui tentang welder ataupun yang sudah mengetahui tentang welder, bisa mengikuti program ini, bisa dilihat di sosmed kalian, bisa di Facebook, Instagram maupun websitenya kampus ya. Gitu ya Pak Bogi ya? Iya, kita cek lagi. Sepertinya pertanyaannya sudah habis. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Bogi untuk podcast kita hari ini, dan terima kasih untuk masukan atau pengetahuan yang kita berikan, maksudnya diberikan Pak Bogi untuk kita maupun untuk teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat, dan teman-teman jangan lupa kalau mau belajar tentang pengelasan, datang ke kampus dan cari semua informasinya melalui Instagram kami, Kampus Welding Indonesia, ataupun Facebook kami dan website kami. Baik, untuk sertifikat nanti bisa lihat di linknya ya. Untuk absensinya nanti kami akan cek pada saat akhir. Oke. Selamat siang Pak Bogi. Selamat siang.